Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Pak Rido dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil pembahasan dari video yang berjudul Page Replacement Algoritma. Anggota kami terdiri dari 6 anggota. Di sini ada saya, Riri Rida Lestari dengan NIM 24 10 50 10 84. Saya Chelsea Poibe dengan NIM 24 10 50 88. Saya Femilia Mutiara dengan NIM 24 10 50 10 90. William Syafei dengan NIM 24 10 96. Saya Salah Waisya dengan NIM 24 10 50 10 98. Saya Nadira Dwi Lindra dengan NIM 24 10 50 11 04. Oke, jadi di video ini tuh merupakan lanjutan dari seri operating system, tepatnya tuh di bagian memory management. Nah, di video sebelumnya itu sudah membahas tentang paging, page fault, dan juga tracing. Nah, di video kali ini, fokus pembahasan kami itu untuk memahami apa itu page replacement algoritma, kapan algoritma ini digunakan, dan kenapa sistem operasi ini membutuhkannya. Nah, di video ini masih pengantar teori, jadi belum menjelaskan soal perhitungan atau simulasi pergantian halaman. Tujuan dari video ini tuh supaya kita benar-benar paham dulu nih konsep dasar dari page replacement sebelum masuk ke teknisi. Nah, selanjutnya untuk konsep dasar akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan inti nih, yaitu konsep dasar page replacement. Dalam sistem operasi, memori utama atau RAM itu dibagi jadi bagian-bagian yang kecil, yang biasa disebut page. Nah, pas CPU ngejalanin suatu proses, dia bakal manggil page yang bakal dibutuhin kan buat dieksekusi. Tapi ada kalanya page yang dibutuhin itu nggak ada di RAM. Nah, kalau itu terjadi, peristiwa itu tuh namanya page fault. Nah, masalahnya RAM itu punya kapasitas yang terbatas, jadi nggak semua page bisa dimasukin sekaligus gitu. Kalau udah penuh, sistem tuh harus milih mana yang harus dikeluarin buat masukin page yang baru. Nah, di sini itu page replacement algorithm berperan. Nah, algoritma ini tuh ngebantu sistem operasi buat milih halaman mana yang bakal diganti supaya kinerja sistem bakal tetap berjalan secara efisien. Oke, selanjutnya setelah kita tahu konsep dasarnya, kita akan bahas tentang fungsi utama dari algoritma ini. Nah, sederhananya itu algoritmanya itu berfungsi untuk mengatur keluar masuknya halaman dari RAM ke virtual memory. Nah, misalnya terjadi page fault, sistem kita tuh harus tahu halaman mana yang perlu dikeluarkan dari RAM dan diganti dengan halaman baru yang dibutuhkan oleh si CPU. Jadi algoritma ini tuh membantu untuk menentukan kapan kita harus mengganti halaman, kayak halaman mana yang harus diganti. Jadi tujuan akhirnya adalah supaya si penggunaan memori tetap efisien dan proses yang sedang berjalan tidak terganggu meskipun memori fisiknya terbatas. Nah, kalau nggak ada algoritma kayak gini tuh, sistem operasi bakal bingung kayak setiap kali RAM penuh karena nggak ada aturan yang jelas halaman mana yang boleh diganti. Next, kita bakal bahas tentang contoh kasus ilustrasi akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih Chelsea. Jadi selanjutnya itu di video yang kami tonton ada contoh kasus yang akan saya jelaskan. Jadi contoh kasus ini tuh dimulai dari ketika ada suatu proses yang namanya itu proses A yang punya 5 halaman, yaitu halaman P1, P2, P3, dan P4. P4 dan P5. Nah, namun halaman ini semuanya dimuatlah ke dalam RAM. Terus muncul lagi proses baru yang namanya proses B dengan 4 halaman baru, yaitu halaman P1, P2, P3, dan P4. Namun ketika si proses B ini mulai dijalankan, ternyata si RAM ini udah penuh karena kan penyimpanannya sudah digunakan ya sebelumnya sama halaman-halaman di proses A. Nah, sekarang bayangin si CPU ini tuh mau mengeksekusi salah satu halaman dari proses B, yaitu halaman P1. Tapi waktu pas dicek ternyata tuh halaman itu belum ada di RAM gitu, masih ada di virtual memory.
seperti yang kita tahu, virtual memory itu kan penyimpanan tambahan yang dipakai kalau RAM-nya ini nggak cukup. Nah, karena halaman yang dibutuhkan itu nggak ditemukan di RAM, muncullah yang namanya page fault. Jadi page fault ini tuh bukan error yang fatal, tapi itu kayak semacam sinyal ke sistem operasi kalau CPU ini tuh butuh halaman ini gitu untuk dijalankan. Masalahnya karena si RAM-nya ini udah penuh, halaman baru nggak bisa dong langsung dimasukin. Jadi di sini nanti tuh si sistem harus mikir halaman mana yang mau diganti biar si prosesnya ini bisa lanjut. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang bakal dilakuin nih sama si sistem operasi setelah terjadinya page fault kayak gini? Kan supaya proses B ini bisa tetap jalan, sistem harus dong yang namanya ngambil keputusan. Nah, untuk penjelasan gimana si sistem operasi ngatasin kondisi ini, mulai dari cari halaman hingga proses pemulihan ke RAM, itu akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya, Femilia. Baik, setelah terjadi page fault pada proses B tadi, sistem operasi perlu mengganti salah satu halaman yang ada di RAM. Pertama, sistem akan mencari halaman yang bisa diganti, misalnya P4 dari proses A. Setelah dipilih, sistem akan menghapus halaman tersebut dari RAM dan menyimpannya sementara di virtual memory. Setelah itu, halaman baru yang dibutuhkan akan dimuat ke ruang kosong yang baru saja dibuka. Proses seperti ini terjadi sangat cepat dan otomatis, tanpa pengguna sadar. Tujuannya, supaya program tetap bisa berjalan lancar walaupun kapasitas memori terbatas. Nah, keputusan halaman mana yang bisa diganti inilah yang dikontrol oleh algoritma yang disebut page replacement algorithm. Dari materi yang ada di video itu, page replacement itu digunain ketika terjadi page fault dan memori utama itu udah penuh. Nah, dengan adanya algoritma ini, sistem itu bisa tetap berjalan secara efisien karena tahu kapan dan halaman mana yang sebaiknya diganti. Intinya, tanpa algoritma itu, manajemen memori akan berantakan dan proses bisa sering terhenti. Oh ya, di akhir video juga disebutin kalau pembahasan selanjutnya itu akan bahas tentang 3 jenis algoritma pengganti, yaitu FIFO, optimal, dan LRO. Tapi itu tuh akan dibahas lebih detail di video dan berikutnya. Ya. Baik, presentasi kami tutup. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.